Sorry. Kalau Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya 1 Syawal itu di tanggal 31 Maret berdasarkan ilmu hisab. Tapi kita tentunya lemah ambek amannya. Kalau kita belum baca berijtihad, kalau kita belum paham dengan ilmunya, ngaji masih belum lurus, ya macam masih itu tak paham yang mana rukun solat, yang membatalkan solat, belum lagi hal istijah dan lain sebagainya, kaget dulu nak ngomong perbandingan mazhab. Lemah lagi kita membek amannya, melok pemerintah. Tapi kita juga tidak menyalahkan mereka yang baca berijtihad, tetap menghormati. Fa idza ikhtalaftum fa 'alaikum bis-sawa'il a'dham ma'al haqqi wa 'adl. Ini kaidahnya. Fa idza ikhtalaftum, kalau ada perbedaan di antara kalian tentang penetapan awal penanggalan bulan Hijriah, maksudnya termasuk 1 Ramadan atau 1 Syawal, fa'alaikum bis-sawa'il a'dham, maka hendaklah kamu ikuti bilangan yang terbanyak. Bilangan yang terbanyak. Ma'al haqqi, yang banyak itu tentunya yang benar, wa ahlihi, dan ahlinya. Jadi bilangan yang terbanyak, yang benar dan ahlinya. Sebab kadang-kadang banyak ini ada kadang-kadang banyaknya menang keroyokan, tapi ada benar belum tentu ahlinya. Contohnya ada 10 insinyur berdebat sama 100 kiai tentang bagaimana cara membangun konstruksi bangunan jembatan. Tentunya yang pasti kita belakang bilangan 10 insinyur meskipun bilangan sedikit, karena dia ahli di bidang soal membangun konstruksi jembatan. Ada lagi sebaliknya, ada 10 kiai, 10 ulama berbeda pendapat dengan 100 teknokrat katakanlah misalnya, atau insinyur tadi. Bagaimana cara mengangkat masjid, bagaimana cara memaslahkan umat, yang tentunya yang kita pilih 10 kiai meskipun bilangannya sedikit, ya, karena dia benar kan ahlinya, apalagi kalau dia banyak. Kalau rujukan kita ini biar aman. Ada hadis Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu rujukannya. Berpuasalah kalian bila melihat bulan. Ru'yatul hilal. Cuman kalau kita Indonesia ini ada sepersekian derajatnya, ya. Kalau di Turki kalau tidak salah sampai dengan 6 derajat hilalnya. Kalau Muhammadiyah asal sudah masuk hilal, naik berapa derajat kalau tidak salah sudah masuk. Tidak, sudah masuk. Kita lebih kurang kalau tidak salah 3 sampai dengan 4 derajat. 4 derajat tidak salah lagi tadi. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah, maksudnya Syawal lah bila melihat bulan. Fa in huma 'alaikum, kalau kamu tidak baca tengok hilal dengan sebab tertutupnya awan, jangan sebab mendung, tak nampak, tak kecinguan. Fa'akmilul iddata Sya'ban bi 30 yawman, itu kata Nabi. Maka hendaklah sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari kalau hilal tidak nampak. Oh, ini bulan Sya'ban, berarti penentunya 1 Ramadan. Bagaimana dengan penetapan 1 Syawal? Oh, Al-Quran sudah jawab, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakan bilangan hari puasa. Kalau misalnya hilal itu tidak nampak, dalam ilmunya maka disempurnakan menjadi 30 hari. Tapi pecahnya. Kalau analisa kami pecahnya sama. Pecahnya sama 30 hari, jatuhnya tanggal 31. Ibu sekalian, pecahnya sama. Biasanya tidak jauh beda kalau yang namanya hisab itu dengan ru'yah, meskipun kadang-kadang ada perbedaan. Cuman kadang-kadang juga ada yang sisi, itu biasa. Ya, yang namanya perbedaan itu biasa. 4 sahabat berbeda pendapat, apalagi gitu. Cuman kita tentunya harus ada rujukan.
ada rujukannya, memang pada dasarnya berbeda pendapat. Tidak dengan bukan dengan pemikiran kita, bukan, tapi dengan ilmu tentunya. Tentang dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita kaget nunggu sidang isbat sore ini cuman kesel ya, nunggu lama berarti. Kapan dah belum isyak lah, kapan banyak ngoceh, banyak ngomong, banyak komen. BNT sana juga kerja ada lain. Yang perlukan bla 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 sekian selesai. Cuma kita ni baca ngomong lain, baca ngomongnya lain. Karena kita tidak penonton, ibaratnya tidak penonton yang sepak, yang pemainnya mereka. Kita ni namanya penonton ni paling kita ngoceh, ngomong, iya komentar. Bila terjun saya tak paham. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di penghujung akhir Ramadan ini tentunya di sini kita berharap memohon kepada Allah Ta'ala, meskipun ibadah kita sedikit, baca Quran kita sedikit, amaliyah kita sedikit, qiyamul lail kita sedikit, dan untuk kemungkinan juga sholat kita masih ada yang kadang-kadang lambat, telat, dan juga belum lagi masih ada kita ibadah ini tentunya ada cacatnya. Ibadah puasa kita ni ada yang terpancing emosinya, ada yang pokoknya macam-macam lah yang membuat rusak, yang membuat ibadah itu tidak sempurna. Kita berharap dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita ini, kita berharap memohon kepada Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita yang sedikit ini, insyaAllah Ta'ala. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita setelah dilatih dengan bulan Ramadan ini kita tidak ada peningkatan. Kalau di bulan Ramadan kita baca bangun di waktu subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, hadir di pengajian, membaca Al-Quran, maka itu hendaknya kita aplikasikan dalam kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai kaget giliran di luar Ramadan kita rajin itu baca Al-Quran, tapi begitu habis Ramadan habis juga baca Quran. Naudzubillah. Giliran tiap malam hampir kita lakukan sholat witir. Witir itu tanpa harus tidak harus di bulan Ramadan. Cuman yang membedakan itu kalau tarawih tak kantik di luar Ramadan. Kalau witir setiap bulan ada, setiap hari ada. Hari ini pengumuman, misalnya malam ini Lebaran, misalnya nih, masih tak kita salat witir, masih tak salat witir. Ada yang masih, ada yang tidak. Cuman kebanyakan lewat. Kapan sudah habis Lebaran masih tak kita subuh berjemaah di masjid. Nah, mulai lempong lagi. Dikata ni kalau baca, dia bertahan ke baik apa yang sudah ini itu luar biasa. Tak usah kena meningkat. Syawal itu maknanya meningkat. Apa yang meningkat? Apa rumah dia bertingkat? Mungkin, belum tentu. Sehingga orang banyak memaknai Lebaran itu katanya harus yang serba baru. Baju baru, bedding baru, mobil baru, telur baru, kue baru, bini. Jangan kue. Lahisan ini mana bisa jadi itu tidak harus pakaian yang serba baru. Walakin al-'aid bi ta'atihi yazid, yang dimaksud dengan itu ketaatan yang semakin bertambah, membekas di setelah dididik, digembleng dengan tarbiyah di bulan Ramadan. Minimal dia baca mempertahankan itu sudah termasuk mengalami peningkatan ibadah itu. Istiqamah. Kalau dulu solatnya bolong-bolong, sekarang ini sempurna. Kalau dulu solatnya yang wajib, baik ditambal disempurnakan dengan yang qobliyah ba'diyah. Kalau dulu berat, yang nak bangun tahajud, nak solat duha setelah Ramadan, dia buktikan itu. Bahwasanya dia dalam prestasi ibadahnya ada yang namanya mengalami peningkatan. Maka itu Syawal itu maknanya meningkat. Kualitas ibadah semakin meningkat. Karena kita di penghujung akhir ini
dan sudah mulai pecah konsentrasi ibadah. Ibu-ibu sudah bersiap-siap nak masak tidak jelek, bagus. Boleh dianjurkan, cuman kadang-kadang pas sudah pecahkan konsentrasinya, yang untuk mikiri baju lebaran anaknya mang mano, yang pacak makan, yang pacak pakai, terus apa nih pening? Aduh, beli tak katik sudah. Yang penting kita tuh di sini ngambil hikmah daripada daripada pelajaran-pelajaran tarbiyah di bulan Ramadan ini. Kita berharap mudah-mudahan di waktu yang akan datang akan membekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin santun, semakin hari semakin dia rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Sesungguhnya ibadah puasa di bulan Ramadan itu dia terkantung-kantung antara langit dan bumi. La yurfa', tidak akan sampai diangkat di sisi Allah Ta'ala illa bi zakatal fitr, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya untuk menyempurnakan segala ibadah Ramadan yang kita lakukan banyak kekurangan-kekurangan. Artinya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka jangan pernah berharap kalau ibadah Ramadannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'allaqun, terkantung-kantung, terikat dia bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak bakal sampai la yurfa', tidak akan sampai diangkat di sisi Allah Ta'ala illa bi zakatal fitr, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu merupakan suatu ketetapan, kewajiban yang telah Allah tetapkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, telah mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitrah ala kulli harrin 'abdin unsa dzakari wa unsa, atas tiap-tiap orang hamba atau merdeka, hamba sahaya atau merdeka, laki-laki atau perempuan. Di sini tentunya dari seluruh kaum muslimin. Di situ sa'an min tamrin aw sa'an min syairin, satu sok biji gandum dan satu sok korma. Satu sok biji gandum dan satu sok korma. Ya. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap kaum muslimin dan juga kaum musliman, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada zakat fitrah, ada zakatul mal, harta. Zakatul mal itu banyak, ada duit, ada emas, ada perak, ada perhiasan, juga termasuk zakatul an'am. Ada yang namanya binatang ternak, ada yang namanya tanam-tanaman, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya zakatul rikas, harta galian. Diambillah kesimpulan, zakat disebut dengan satu baik, yakni zakatul mal. Ada presentasi pembagian kalau binatang ternak, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Zakatul mal itu kalau dia sudah kena nisab dan haulnya, bukan berarti ketika dia keluar zakat mal maka tidak wajib keluar zakat fitrah. Lain. Yang zakat mal, yang zakat fitrah, zakat fitrah. Cuma kita nyebutnya kebiasaan fitrah, zakat nyebutnya. Kalau sudah zakat belum? Baik. Fitrah nyebutnya. Sebutin zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau zakat baik itu identik dengan yang namanya mal. Kalau dalam Al-Quran banyak, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Kalau kita sudah pacak beli gini, nisabnya 85 gram emas. Ada yang mengatakan 84 gram emas, ada yang mengatakan 85 gram emas. Mahal tuh emas nyari. Nah 10 juta gue 9,8. Nah berejo lah yang bujang.
Kalau dia nyimpan emas sebanyak 85 gram, haulnya 1 tahun, maka dia sudah kena 2,5% emas. Atau dia nyimpan duit yang pacak untuk membeli emas sebanyak 85 gram. Duit itu cukup 1 tahun dia kumpulkan, maka dia sudah kena kewajiban 2,5%. Kalau dia 100 juta, anggaplah 100 juta, ini misalnya segram itu 1 juta dikalikan 85 berarti 85 juta. Kalau dia 100 juta dia pegang duit, berarti dia keluarkan 2,5%. 2 juta 500, 2,5%. Lebih boleh, bagus. Atau belum sampai haulnya 1 tahun, lebih kurang 1 bulan lagi. Ustaz baca dalam kurang keluar di bulan Ramadan. Ngaku haulnya aku ini belum sampai 1 tahun, tapi nak aku keluar duluan, boleh tak? Nah itu, nak sampai besarnya pahala di bulan Ramadan, boleh. Tak apa-apa. Meskipun belum masuk haulnya, belum wajib keluar, tapi dia nak sampai momen Ramadannya, afdalnya itu, besarnya pahala, boleh tak? Boleh. Ya. Tapi kalau nak nunggu wajibnya niat, tunggu pas 1 tahun. Atau dia punya barang yang lain selain emas, selain duit. Barangan apa barang itu sifatnya mati, tidak bergerak. Tapi kalau dia mobil, walaupun dia bergerak, kalau mobil sikap belum kena dia. Tapi kalau mobilnya sudah 2, kena dia. Jadi kalau mobilnya sudah 2, apalagi dia dagang, usaha. Kalau dia misalnya sudah kena nisabnya haulnya, maka dia wajib dikeluarkan. Itu perkara zakat mal. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk emasnya, menumpuk-numpuk uangnya, wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka enggan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan galak dikeluarkan 2,5%, maka beri kabar kepada mereka dengan siksaan yang amat pedih. Harta itulah yang akan menjadi bara api neraka yang bakal membakar dia di akhirat. Dan kalau di dunia itu tidak ada keluar, itu biasanya Allah tarik paksa keluar dengan berbagai macam cara. Ya, kalau tidak galak dikeluarkan 2,5%. Itu perkara harta mal. Kalau yang namanya zakat fitrah itu merupakan salah satu kewajiban kita juga. Ini tentunya berbeda dengan zakat mal. Zakat mal ini walaupun dia kena nisab dan haulnya, dia tetap masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, dia masih tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Perkara zakat mal itu untuk membersihkan harta yang dia miliki. Harta yang kena nisab dan haul tidak dikeluarkan, hukumnya itu harta kotor. Bukan berarti harta itu dapat dari yang hasil kotor, bukan. Dia tuh nyari yang halal, dagang, mudik uang tidak ada mengambil barang yang haram, tidak ada juga pinjam dari yang haram juga tidak. Dia dapat dari yang halal, dengan gawe yang halal, dengan yang mengkonsumsi yang halal. Nisab dan haul cukup, tidak dikeluarkan, itu hukumnya kotor. Maka itu kata Nabi, zakku amwalakum bis zakat. Bersihkan harta kalian dengan zakat. Dengan cara membersihkan itu dengan zakat, dengan dikeluarkan 2,5%. Bagi yang mustahik, yang menerima zakat itu bukan berarti mereka terima kotoran, bukan. Ada yang ngomong, enggak, apa duit-duit kotoran? Bukan. Yang kotor itu bagian muzakkinya. Bagian muzakki yang mengeluarkan itu maka dihukumkan kotor kalau tidak dikeluarkan. Maka itu kalau dikeluarkan maka bersihlah dia harta tersebut.
Cuman jangan salah artikan juga, bukan berarti dari hasil yang haram, dari korupsi bersih ke masuk ke masjid, oh dah baca. Mengambil dari yang haram, baju ni sudah dari yang haram. Baranglah kotor, dicuci dengan comberan, tambah kotor. Tak usah ke pakaian yang kotor, pakaian bersih dicuci sama yang kotor, ya tambah kotor. Apalagi yang kotor, Bapak Ibu sekalian. Nah, beda lagi kalau dia zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki perempuan, besar kecil tua muda, itu hukumnya wajib baik hamba sahaya budak sekalipun dan juga kepada orang yang merdeka. Hatta sampai wong gila wajib mengeluarkan. Wong gila wajib bukan? Wajib siapa mengeluarkannya? Wong yang menanggung dia. Kalau lakinya gila, bini yang mengeluarkan. Kalau bininya gila, lakinya yang mengeluarkan. Kalau anaknya gila, orang tuanya yang mengeluarkan. Iya betul Pak. Kalau orang tuanya gila, anaknya yang mengeluarkan. Gila kan? Kalau gila kan sudah usah kaset. Kalau bangsa gila kan. Kalau gila tetap ya wajib. Kalau gila baru. Syaratnya orang mengeluarkan zakat fitrah itu satu, muslim. Asal dia muslim, wajib dia mengeluarkan. Yang kedua, mampu. Mampunya ini, batas mampunya itu seperti apa? Batas mampunya itu, kalau kebutuhan dia 100.000 sehari misalnya, untuk menanggung nafkah bagi dirinya dan keluarganya, ini misalnya sehari semalam 100.000, dia ada bekal lagi 100.000. Misalnya dia ada bekal, misalnya 100.000 nih cukup-cukupan. Kalau aku belanjakan hari ini 100.000, berarti kurang aku nih, tidak cukup misalnya. Atau dia cukup nih, katakan misalnya dia cukup 100.000, aku sudah baca nanggung bayar listrik, bayar banyu, atau dia kan banyunya kan ada orang yang beli harian. Bukannya bulanan, ada yang harian, sehari berapa ribu kalau dulu sejam, ada yang jaman berapa ribu misalnya. Listrik, lampu juga betul macam itu, dia baca nanggung nafkah anak bini 100.000. Kalau aku keluarkan 100.000 ini untuk zakat fitrah, aku tidak cak makan, itu namanya tidak mampu. Itu namanya tidak mampu. Tapi ketika dia dari kebutuhan 100.000 itu dia baca mencukupi sehari semalam, minimal 24 jam dari mulai tenggelam matahari akhir Ramadan. Misalnya di hari ini tenggelam takbiran jam 6 sampai hari berikutnya 24 jam maksudnya, bukan 12 jam, 24 jam. 24 jam itu dia ada menanggung nafkah dirinya dan nafkah keluarganya, cukup untuk dia. Kalau memang sudah cukup, maka dia wajib mengeluarkan. Maksudnya tidak bersih sudah nih, 100.000 bersih sudah. Bersih, jadi aku tak mengeluarkan itu cukuplah 100.000. Tapi kalau cuma 100.000 bentok itulah, dia sudah ajak makan, berarti dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib keluar. Kalau tidak mampu, cuman kita ini kerasanya bercanda ketika tidak mampu kalau. Bohong kalau tidak mampu, baca beli HP, baca beli ini, baca beli itu. Jadi itu namanya kategori mampu. Dan yang ketiga, dia menemukan satu awal Ramadan dan awalnya Syawal. Kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, tidak ada ketemu di bulan Syawal, tidak wajib keluar zakat fitrah, karena tidak ketemu awal di bulan Syawal. Atau malam ini takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada budak kecil baru lahir, alhamdulillah, ya ada cucu baru. Kapan? Pasnya habis takbiran berkumandang adzan maghrib. Malam itu ditutup 1 Syawal, tidak wajib keluar zakat fitrah, karena dia tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau misalnya dia ketemu dengan bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Waktunya kapan? Waktunya mengeluarkan itu dari mulai awal Ramadan boleh dikeluarkan.
Sampai kapan? Sampai sholat Idul Fitri. Sampai sholat Idul Fitri. Seafdal-afdal waktu itu di hari raya Idul Fitri ba'da subuh. Sebelum sholat Idul Fitri. Itu seafdal-afdal, cuma tak kejar lagi. Tak kejar. Habis sholat Idul Fitri itu namanya makruh hukumnya, kecuali ada sebab. Tenggelam matahari akhir Idul Fitri haram hukumnya. Itu namanya sedekah biasa. Hukumnya haram kecuali nunggu mustahil dengan sebab waktu yang begitu lama. Maka itu kalau kita ada keluarga, kita nak nunjuk yang jauh, belum sempat nganterkan fitrah atau apa, telepon atau titipan dari panitia atau dari kami, aku belum pada sempat nganterkannya, tolong kamu terima dulu. Nah, ini zakat fitrah dari aku atau ini zakat mal dari aku, minta tolong kamu terima aku dulu. Aku terima, sudah ialah itu sudah. Meskipun barangnya belum nyampe ke sana, karena ya waktu mungkin. Cuma kita pakai dulu kesian, jadi tak masak. Iya, ada koordinasi, ada konfirmasi. Semua yang bersangkutan yang berhak menerimanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, zakat fitrah itu tentunya diwajibkan termasuk anak-anak yang belum balik, yang tidak puasa itu bagi yang menampungnya itu hukumnya wajib dikeluarkan zakat fitrah. Oh Ustaz, mereka belum puasa, wajib juga? Wajib, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrah. Walaupun budak itu masih bayi, masih kecil, belum balik, hukumnya wajib. Nabi yang nyebut faradah. Faradah itu fi'il madhi, telah mewajibkan Rasulullah. Dia telah mewajibkan, cuma bagi yang mampu. Kalau tidak ada mampu, maka hukumnya tidak wajib. Kemudian zakat fitrah itu so'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu sok tamr kurma dan satu sok biji gandum. Kalau nak di Arab sana, dia makanannya itu ada 3. Ada zabib, ada anggur, ada makanan yang apa lagi itu yang dicampur dengan keju apa itu ya, ada. Intinya yang lain standarnya kurma. Ya, ada kurma. Kurma ini kalau di pasar berapa harganya kurma sekarang ini? Ada jual kurma sini? Iya, ada kelasnya. Kurma paling murah lah, atau kelas 20 atau 30 ribu sekilo. Berarti dia 4 mud. 4 mud itu lah yang wajib dikeluarkan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan so'an min tamrin ayukutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan negeri masing-masing. Kalau daerah itu makan jagung, makan jagung lah yang wajib dikeluarkan. Kalau di daerah itu makan sagu, jadi Papua, maka sagulah yang wajib dikeluarkan. Kalau daerah itu makannya gendum, jadi India, maka gendumlah yang wajib dikeluarkan. Kalau daerah itu makannya, kita makan apa nih? Makan pempek. Kita makannya makan nasi. Kalau kita makan beras, kita jadi bebek gitu. Kita makan nasi jadi beras, maka beraslah yang wajib dikeluarkan. Kalau di daerah itu ada makan batu koral juga yang wajib dikeluarkan. Kalau dia makan batu koral, 2,5%, 2,5 kilo, 2 kilogram, 2,5 kilo. Itu menurut versi pemerintah. Versi Basnas ini kalau pemerintah lah ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kami ngaji dulu, kalau nak ada lebih itu lebih bagus. 2,8 kilogram, sempurnanya 3 kilo. Dulu dibuat ijtihad oleh ulama, dibuatlah penetapan satu sok itu sama dengan 4 mud, jadinya 2,5 kilo. Kenapa dibuat 2,5 kilo? Itu pendapat yang paling minim.
Itu pendapat yang paling gampang, yang paling murah. Dulu Indonesia ini dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Nak makan lagi saro, susah dia nak makan. Maka dibuatlah 2,5 kilo penetapan terdahulu. Hasil ijtima' ulama di masa itu 2,5 kilo beras. Sekarang kita tidak dijajah lagi, alhamdulillah. Maka lebih baik, afdolnya, tapi tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan 2,5 kilo tidak. Lebih bagus lagi kita ni nak beramal kalau pacak sempurna. Uang setahun sekali cuma 2,5 kilo, naikkan 2,8 kilogram. Atau kalau nggak 2,8, 3 kilo. Ya, bulat ke 3 kilo. 4 mut. Kalau dia 3 kilo dibagi 4 berarti berapa Pak tujuannya? Tujuan? Hah? 3 kilo dibagi 4. Kalau 28 6,7 on. Ya lebih kurang 7,5 on ya. Nah itu 1 mutnya. Jadi maksud kami apa? Kalau ada orang yang dia tidak baca berpuasa dengan sebab dia sakit, tidak mampu dia, tidak usah kena puasa, tidak bernapas lagi sarung, ya, kenapa? Jangan disuruh puasa dia. Agama itu mudah, jangan dibuat mudah, jangan juga dibuat sulit. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, bagi orang yang tidak mampu berpuasa dengan sebab sakit dan tidak mampu untuk membayar qada puasanya, sebagai penggantinya adalah membayar fidyah, merupakan penebus makanan pokok bagi orang-orang miskin. Tapi ini berlaku untuk orang yang mana? Untuk orang yang dia tidak mampu untuk membayar puasanya. Ini jangan dijadikan dalil. Oh kalau macam itu aku dah puasa, sudahlah aku bayar fidyah, tidak wajib qada. Oh beda, bukan, tetap qada. Yang mampu tetap qada. Yang mampu tetap pada wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan jika ada di antara mereka yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dibayar puasanya di hari yang lain selama dia tinggalkan. Dia tetap dibayar. Oh ini kadang-kadang Pak, kapan sudah dia image-nya bayar fidyah tidak qada lagi? Oh tidak bisa. Itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa, baru membayar fidyah. Adapun bagi perempuan yang hamil, ibu yang menyusui, walaupun mereka membayar fidyah, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk mengqada Ramadan. Itu hukum sunnah bagi orang yang demikian. Tapi bagi orang yang dia susah untuk membayar qada Ramadannya, maka hukumnya wajib membayar fidyah kalau mampu. Lagi-lagi kalau dia mampu. Bapak Ibu sekalian, agama ini mudah sebenarnya. 1 hari 1 mut, 1 hari 1 mut. Kalau dia 4 mut tadi 3 kilo dibagi 4. Cuman saran kami bagusnya untuk zakat fitrah itu tidak usah pakai duit, beras. Dan tetap juga kami tidak menyalahkan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 37.500 itu untuk membayar pakai duit fitrah, dan juga sama fidyah berapa Pak? 30.000 fidyah. Cuman kalau kami nyarankan, kalau kami ngaji dulu sama kiai, baik di dalam kitab Fi'an, Talibin, Al-Um, Al-Badri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Al-Zahibul Arba'ah, Ahmad Madhab. Sebenarnya Indah Syafi'iyah, menurut madhab Imam Syafi'i, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan fidyah itu tidak sah pakai duit, menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi kita tidak dong juga menyalahkan uang yang mengeluarkan zakat fitrah itu pakai duit. Ada taklidnya dengan cara Imam Hanafi, itu namanya taklid dengan cara Imam Abu Hanifah.
cuman kursnya yang berbeda. Kalau kurs Imam Syafi'i standarnya 2,5 kilo, standarnya paling kecil. Kalau kursnya Imam Hanafi tadi, ambillah yang paling murah, kurma. Kalau kurma itu 30.000 dikali 4 sekilo, berarti dia 120.000 sebenarnya, bukan 37,5. Kalau tak nyentuh Imam Hanafi, ya. Tapi ngapa dibuat 37,5? Inilah namanya perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab, cuma tidak jelaskan sama pemerintah. Cuma maksudnya jangan ada cerita. Jadi intinya gini, di 37,5 ini pendapat mazhab Imam Hambali. Pendapat mazhab Imam Hambali, tapi nyomotnya di kurs Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Hambali boleh diduitkan dengan kursnya Imam Syafi'i, jadinya 37.500. Maka duit. Tapi ini pendapat yang paling sedikit qalil, ya sifatnya karena manusia ini memudahkan. Hukumnya makruh. Tapi boleh. Cuma apa syarat tadi, bagusnya lemaknya pakai beras. Ya kalau kita bagusnya lemaknya pakai beras. Kalau nak pengen sempurna pakai beras. Tapi kalau zaman sekarang ini boleh nak simpel. Ustaz aku tak sempat lagi, Ustaz aku nak ngejut duit deh. Makanya kadang-kadang menyarankan panitia. Kita ini panitia, bukan daripada ahli, bukan. Yang ngurus di masjid itu dia panitia panitia zakat infak sodako, bukan badal amil macam. Yang namanya badal amil itu dia ditunjuk langsung. Oh, resmi. Kalau dia UPZ, pengumpul zakat. Sebab ini hari banyak oknum ini ya. Kadang-kadang mengatasnamakan Basnas. Sebenarnya yang namanya kategori amil itu dia ada ditunjuk oleh pemerintah, seperti tadi kan, ditunjuk, disahkan, itu baru amil resmi. Kalau yang kebanyakan kita pada umumnya ini tanpa ada resmi dari pemerintah, itu panitia namanya. Itu bukan badan amil, bukan bagian daripada amil. Itu namanya panitia zakat infak sedekah. Itu yang berbeda, betul Bapak Ibu sekalian. Nah itu, jadi sekelumit tentang sekisar itu yang harus dikeluarkan seperti yang kami pelajari. Tapi kita tetap tidak boleh menyalahkan pendapat yang demikian. Jadi agama itu kalau sudah harus macam ini, harus macam ini, beda, pasti ada solusinya kan? Asal tahu ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Nah bagi yang makanya kami nyampaikan dengan masjid-masjid, musola-musola, kalau di sekeliling itu agak repot dikit memang. Kalau misalnya dia nak berjualan beras, siap ke? Tak apa-apa. Kau tak pakai repot. Ada orang ni mau duit. Berapa Pak zakat fitrah, Pak panitia, Pak Haji, Pak Ustaz, misalnya sekian. Aku dapat beras, aku mau duit. Nah sini sih kau mau beras. Ya beras ini adalah transaksi jual beli. Tapi dengan catatan tidak boleh jual beli dalam masjid, di teras, di luar dia bawa duit, dia beli berasnya, kemudian si uang nak zakat tadi, uang nak fitrah tadi, belilah beras dari panitia tadi. Ada uang jual beras, dia siapkan, itu baik posisi amannya. Cuma jangan catatan, beras ini yang sudah dibeli jangan lagi ditransaksikan lagi. Misalnya nih, ini kakek kan harus bagian mereka nih, beras si kau itulah dijab kabulkan, beras sampel. Ini aku beli, dah ini kalau sampai fitrah, terima. Jatuh datang sama duit, belilah beras ini, itu tak boleh namanya. Tak boleh. Ijab kabulnya dia beda, sama dengan menjual hak uang itu kan. Kalau memang galaknya dibuat demikian, cuma agak repot. Apa-apa ada repot besar pahalanya. Kalau galak, kalau tidak juga ada apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah itulah seputar sekilas tentang pembahasan sedikit masalah zakat fitrah yang kita dapat
sampaikan sebentar yang pada pagi hari ini. Mungkin ada pendapat dari Pak Haji? Tidak cukup ya? Hah? Oh iya. Jatuh yang apa tanya, Bapak Ibu sekalian, sebentar yang kita bahas atau di luar itu? Ya. Fidyah. Nah sekarang berapa? Ya. Fidyah itu 1 hari 1 mud. Kalau beras, kalau dia 3 kilo berarti dibagi 4. Nah, berapa dibagi 4? 3 kilo dibagi 4. Tiga kali makan. Nah, 3 kilo sehari. Makan pagi 10.000, makan siang, makan malam, kalau udah 10.000, 40.000. 40.000 sehari. Tanggal 11 tahun 2012. 2025 Basnas menetapkan kalau pakai duit 40.000. Kalau pakai beras 3 kilo atau 2,5 kilogram bagi 4. Lemak mana? Lemak pakai beras kan? Lemak pakai beras lebih murah. Tidak, lebih afdal lagi. Yang kita makan beras panen, kita menjual beras 100 kilo, tidak boleh, tidak dosa. Apalagi beras yang kutu-kutu itu, astagfirullahaladzim. Ini kan, iya, bulgur ya. Itu Pak Haji, kurang. Jadi kalau 3 kilo, sekarang Pak Haji nak mengeluarkan petranya berapa kilo? Kalau 3 kilo dibagi 4 berarti lebih kurang 0,7 ya? 7,5 on. Kalau 2,8 6,7 on. Kalau dia 2,5 kilo berarti berapa? Bagi 4 beda kan? Ada yang jualan kalau pakai itu lemaknya bagi beras aman. Dikali ke selama dia tinggal, selama tinggal sebulan misalnya, dikali ke sebulan. Kalau tak pakai duit tadi 40.000, ya wajib. Tetap pas 40.000. Kalau tak pakai duit per hari. Banyak itu 40.000 kali ke 30, kantong juga itu. Itu baru sikap uang kan? Bagi yang bagi kaya nggak berbayar. Betul, benar. Puasa bayar. Ibu, jatuh yang tadi. Ya. Siap. Jadi Pak Ustaz, ini kan dia meninggal sebelum lebaran, seminggu sebelum lebaran. Itu sudah dikeluarkan fidyahnya. Selama dia masa Ramadan tadi, Ustaz, puasa perlu nggak? Kira-kira dia selama dia sakit yang membayar porsinya puasa dan perlu nggak kita bayar? Oh iya siap. Puasanya ya? Iya. Sama fidyahnya ya? Fidyah sudah dibayar. Nah. Puasanya yang bayar. Siap. Fidyah itu sebelum dia meninggal dibayar selama dia hidup. Itu fidyahnya. Puasa. Puasa itu dia artinya sudah dia tidak ada puasa lagi kan? Masih hidup kan? Kan sudah dibayar fidyah. Sudah selesai. Jadi sebagai kifarat menggantinya itu fidyah. Karena dia sudah tinggal. Kalau ibu tidak bayar fidyah, berarti ada dari ahlinya yang wajib mengqadanya. Ia sudah bayar fidyah, sudah aman insyaallah. Iya sama-sama Bu. Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi kita sudah bayar fidyah, tapi terus terang sampai sekarang tidak bayar, tapi dia untuk foto. Mana lah itu? Wajib diqadha Bu. Wajib untuk masih hidup. Ya sekarang juga bisa foto Pak. Iya, jangan sekarang. Akhir sebulan Syawal. Minta umur panjang, insyaallah. Iya bisa Bu. Itulah Pak ibu-ibunya dia melahirkan, dia ngurus anak. Memang kadang-kadang ya Allah masa iddahnya 40 hari, kadang-kadang lebih ya. Banyaknya ibu-ibu tinggal ke puasa, mau nanam nyantai aja ngewe ibu-ibu yang nggak berat. Pak, kalau diganti puasa sunnah Pak,
Caranya kalau nak nanti puasa sunnah nggak baca. Ibu pas puasa sunnah niatnya yang wajib dulu. Ya ibu nak kakek puasa sawal nih, puasa sawal. Sebelum ibu niat puasa sawal, itu niatnya qada dulu. Aku berpuasa esok hari membayar qada di bulan Ramadan. Nah, sebut tahunnya tahun kapan? Tahun-tahun yang lalu ya sudah. Tahun-tahun yang lalu ya Allah ya. Kalau ingat sebut tidak ingat tahun yang lalu. Ya, wajib atas diriku. Wajib atas diriku dan sunnah puasa di bulan Syawal. Kalau hari itu hari Senin atau hari Kamis atau Ayyamul Bid, gandeng galau-galau. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Dengan catatan niatnya qada dulu, boleh dia menggandeng yang sunnah. Yang tak baca itu qada Ramadan menggandeng dengan yang nadar. Mengandeng nadar tak bisa, mengandeng kifarat tidak bisa. Nah itu juga sebaliknya. Puasa nadar tak baca mengandeng yang qada, yang wajib tak baca mengandeng yang wajib. Dan tidak baca juga puasa sunnah digandeng dengan yang wajib tak bisa. Tapi kalau yang wajib boleh digandeng dengan yang sunnah, termasuk qada Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama Bu. Masih ada? Habis? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat menanti pengumuman sidang isbat. Apa malam ini kita lebaran, apa hari Senin. Intinya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin insyaallah kullu amin wa nahnu wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang meraihkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Kalau Bapak Ibu nak pesan madu kami jatuh